Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukminin dan mukminat rahimakumullah. Marilah di kesempatan kali ini kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena kita diberi nikmat yang sangat luar biasa, yaitu kesempatan dan kesehatan, sehingga kita bisa menemui Ramadan 1444 Hijriah kali ini. Sungguh ini adalah nikmat yang luar biasa. Karena kita tahu bahwa tidak semua orang mendapatkan nikmat dengan mendapati Ramadan sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa. Mukminin dan mukminat rahimakumullah. Puasa adalah kewajiban bagi kita sebagai umat Islam yang telah ditentukan oleh Allah. Namun kita kadang-kadang merasa bahwa kewajiban itu kurang maksimal dalam pelaksanaannya. Untuk itu kita harus benar-benar mengisi di bulan Ramadan ini dengan ibadah, amalan-amalan yang akan kita tuai pahalanya di akhir hayat kita nanti di akhirat. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membawakan topik tentang manajemen waktu. Kaitannya waktu adalah sangat penting, sangat berharga. Bagi seorang mukmin, waktu yang diberikan Allah itu terbatas. Usia kita sudah ditentukan. Saat ajal datang menjelang, maka tidak ada waktu untuk mundur atau memajukannya. Idza jaa ajaluhum la yastaqdimuna wa la yastakhiruna sa'ah. Bahwa ketika ajal sudah datang, maka semua perkara-perkara yang sudah kita lakukan itulah yang harus kita pertimbangkan dan kita pertanggungjawabkan. Pada kali ini kita akan membahas bagaimana kita bisa mempertanggungjawabkan kehidupan kita selama kita hidup di dunia ini. Ingat bahwa segala perbuatan kita akan dimintai pertanggungan jawab. Banyak orang yang mengatakan bahwa waktu itu adalah uang. Benarkah seperti itu? Sungguh bagi seorang mukmin, waktu itu jauh lebih berharga daripada uang. Ingat, waktu dan uang punya identitas yang berbeda, punya karakter yang berbeda. Uang atau kekayaan bisa dicari, bisa dihimpun, kemudian bisa kita akumulasi untuk menjadi sebuah kekayaan yang banyak. Tapi kalau waktu, tidak bisa. Setiap waktu yang sudah terlewat, maka terlewat sudah. Tidak ada lagi kita bisa menumpuk waktu. Waktu yang sudah terlewat, maka terlewat sudah dengan amalan atau perbuatan kita yang sudah kita lakukan pada waktu itu. Semuanya sudah tercatat, semuanya akan kita pertanggungjawabkan. Untuk itu, penting bagi seorang mukmin untuk benar-benar memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Untuk itu, kita harus manajemen waktu dengan tepat. Pada kesempatan kali ini, mukminin dan mukminat rahimakumullah, saya sampaikan beberapa teknik untuk bisa memanajemen waktu. Karena kebanyakan dari kita kadang-kadang merasa bahwa waktu yang diperintahkan Allah 24 jam sehari itu ternyata nggak cukup. Banyak yang merasa 24 jam itu kurang. Ada sekian banyak pekerjaan yang tidak terlaksana dengan baik. Ada sekian banyak yang kemudian tertunda. Kok bisa seperti itu? Padahal kalau kita cermati, 24 jam yang sama yang diberikan dalam sehari itu, ada yang melaksanakan tugas-tugasnya dengan penuh dedikasi sehingga dicapailah tujuan-tujuan yang dia inginkan. 24 jam yang sama, ada orang yang gagal melakukan pekerjaan-pekerjaannya, menundanya, bahkan kemudian tidak melakukan apa-apa. Tapi ada yang 24 jam itu penuh dilakukan, pekerjaan-pekerjaannya selesai, amanah-amanahnya selesai, capaian-capaiannya luar biasa, dan ia kemudian mendapatkan penghargaan yang luar biasa di mata masyarakat maupun nanti di mata Allah. Untuk itu, ada syariat Islam yang bisa kita lakukan atau kita pakai agar kita bisa memanajemen waktu. Yang pertama adalah sholat. Mukminin dan mukminat rahimakumullah, sholat kita yang 5 waktu sehari itu diwajibkan bagi mukmin. Kalau kita belajar dan benar-benar memahami bagaimana waktunya sholat itu dilaksanakan, kita akan mendapatkan pembelajaran yang luar biasa tentang manajemen waktu. Karena subuh misalnya harus dikerjakan pada pagi hari ketika kita terbangun dari tidur. Sebelum matahari muncul, ketika subuh dilaksanakan,
itu awal pertama kali kehidupan kita dari bangun tidur, kita sudah diwajibkan untuk mendirikan sholat. Innamas sholatu kana lil mu'minina kitaban mauquta. Ya, inna sholata kana lil mu'minina kitaban mauquta. Artinya, sholat itu ditetapkan dengan waktu-waktu yang khusus yang tidak boleh dilanggar. Dari situ, maka kita mestinya juga akan membuat jadwal harian kita disesuaikan dengan waktu-waktu sholat tadi. Karena waktu-waktu sholat itulah, maka kita bisa memenuhi kewajiban-kewajiban kita sesuai dengan apa yang diminta. Seandainya pun pada Ramadan ini kita kemudian diharuskan berpuasa sahur di pagi hari, orang-orang mukmin yang sudah biasa dengan sholat subuh akan mengatakan biasa saja, karena sebelum subuh mereka sudah siap. Maka sahur di sebelum subuh itu bukan suatu yang sulit, karena sudah menjadi kebiasaan setiap hari. Sebelum subuh mereka sudah bangun, sudah bersiap. Ya, setidaknya ada amalan sebelum sholat subuh, yaitu 2 rakaat sholat fajar yang nilainya lebih tinggi daripada bumi dan langit. Kemudian sholat duhur misalnya, sholat duhur ditentukan oleh Allah, disyariatkan pada siang hari. Mukminin dan mukminat, sungguh ketika matahari mulai tergelincir, kita akan mendapatkan bahwa di saat itulah saat-saat dimana kita biasanya bekerja, kemudian harus berhenti sejenak. Untuk apa? Untuk melaksanakan kewajiban kita, karena kita orang mukmin diwajibkan untuk sholat. Sehingga jadwal kita pun mestinya menyesuaikan. Menyesuaikan dengan apa? Dengan sholat itu. Ingat bahwa tujuan diciptakan manusia tidak hanya untuk bekerja, tidak hanya untuk mencapai cita-citanya, tetapi ada tujuan yang lebih mulia yang ditetapkan oleh Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sehingga beribadah itu menjadi tujuan diciptakan manusia. Kalau kemudian kita melalaikan tujuan utama ini, sungguh kita menjadi orang-orang yang merugi. Selanjutnya, mukminin dan mukminat rahimakumullah, kita memasuki puasa ini. Perhatikan bahwa di kesempatan puasa ada banyak hal yang harusnya biasanya halal, biasanya kita nikmati, biasanya kita minum, makan, ya. Tapi ketika puasa itu semua kita tinggalkan. Semua kita tinggalkan, padahal halal, padahal itu baik, padahal itu kebutuhan kita. Ketika kita haus dan lapar, tentunya makan adalah kebutuhan kita. Tapi kita bisa tunda, bahkan kita bisa dengan santai mengatakan, ini so'imun, saya puasa, nggak mungkin saya akan makan siang. Nah, hal itu bisa terjadi kalau kita memang benar-benar meniatkan puasa kita dengan sungguh-sungguh untuk mencari ridho Allah. Kembali ke awal, bagaimana kita memanajemen waktu? Maka yang pertama kali sebelum menetapkan jadwal-jadwal harian itu, kita harus tahu posisi kita, tahu tujuan kita, dan bagaimana tujuan itu bisa tercapai. Sekali lagi, tujuan diciptakan manusia yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi ibadah, menghambaan diri kepada Allah, diwujudkan dengan mencari keridhaan Allah, itu adalah prioritas utama, prioritas pertama. Yang kedua, ketika manusia diciptakan, dikatakan bahwa saya ciptakan manusia itu sebagai khalifatullah fil ard. Jadi gunanya kita diciptakan di dunia ini, ditugaskan di dunia ini adalah menjadi khalifah, menjadi pemimpin, pengganti, mengurus alam semesta ini. Sehingga dua hal ini saja, dua tujuan ini saja dalam syariat Islam sudah bisa memenuhi kriteria apa yang disebut prioritas utama dalam menentukan pekerjaan apa yang akan kita capai. Tujuan kita apabila mempunyai prioritas yang bagus, selalu akan muncul niat yang kuat pula untuk mewujudkannya. Itulah yang kemudian fokus kita untuk memenuhi tujuan utama tadi itu. Sedangkan prioritas yang lain seperti mungkin bersosialisasi, mungkin pekerjaan ini dan itu, atau mungkin hal-hal yang remeh-temeh, itu bisa saja akan disingkirkan, akan dikorbankan, akan ditunda kalau memang Allah meminta
tujuan utamanya harus dicapai. Kali ini saya akan coba sampaikan bahwa first thing first, itu harus benar-benar dijadikan landasan utama ketika kita ingin membangun sebuah jadwal apa yang akan kita lakukan. Jadi jangan semerta-merta kita menjadwalkan harian, tetapi lupa pada tujuan utamanya, lupa pada prinsip utamanya. Dengan begitu, ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi gangguan, maka kita dengan mudah, dengan tekad yang bagus untuk kemudian kita tinggalkan. Sebagaimana kalau kita puasa, walaupun halal, walaupun boleh di luar puasa, tapi ketika di waktu puasa kita tinggalkan makan minum di siang hari, karena memang itulah perintah Allah. Dan dengan mudah kita katakan. Bahkan untuk hal-hal yang tidak berguna pun mestinya juga demikian kita tinggalkan. Muslimin harus muslimah rahimakumullah. Yang kedua, setelah jadwal harian, perhatikan, harus ada jadwal pekanan. Karena tiap pekan dengan hari-hari yang kita lalui, kita juga akan mendapatkan amanah atau tugas yang berbeda-beda. Namun selalu kita ingat juga bahwa tujuan akhirnya adalah ridho Allah. Ridho Allah yang akan kita gapai. Untuk itu, jika ada sesuatu yang bertabrakan, ini kuncinya. Jika ada sesuatu yang bertabrakan kepentingannya, kemudian kita harus memilih salah satu di antaranya, maka kita dengan mudah akan memilih jalur atau pilihan yang diridhoi oleh Allah. Contoh sederhana, misalnya ada jadwal bahwa ini Jumat, sholat Jumat akan segera dilaksanakan nanti siang. Tapi kemudian ada deal, ada bisnis, ada undangan, atau ada keperluan sesuatu. Bagaimana kita kemudian harus mengambil keputusan? Apakah sholat Jumat kita tunda atau kita abaikan sebentar? Oh tidak. Kita akan dengan mudah mengatakan bahwa sholat Jumat adalah utama. Sedangkan perkara bisnis, perkara pekerjaan, perkara tugas yang lain boleh ditunda dulu. Sehingga tepatlah misalnya idza nudiya lis-sholati fil yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Ketika sudah dikumandangkan azan, diseru untuk menuju ke masjid di hari Jumat, maka kita tinggalkan perkara-perkara bisnis, perkara-perkara yang tidak berbau menuju ke masjid untuk sholat Jumat, kita tinggalkan. Demikian pula kalau kita membuat perencanaan, kemudian terbentur dengan gangguan-gangguan atau dengan godaan-godaan yang lain. Subhanallah, seorang mukmin akan dengan mudah mengatakan bahwa saya tidak akan melakukan itu, saya tidak mau itu, saya tidak akan hilang fokusnya, kecuali kalau memang Allah sudah menentukan garisnya, yaitu sirotol mustaqim, sirotol yang benar. Tidak lagi mereka ragu-ragu untuk kemudian menolak ajakan yang buruk, meninggalkan kewajiban, atau kemudian bersantai-santai. Oh tidak, seorang mukmin tidak akan pernah seperti itu, karena dia tahu bahwa hidup mereka adalah singkat, waktu harus digunakan dengan sebaik-baiknya, dan manajemennya hanya akan berlaku kalau kita punya niatan yang kuat, yaitu menggapai ridho Allah. Terakhir saya akan sampaikan surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Dalam surat ini diawali dengan sebuah sumpah demi waktu. Itu menunjukkan bahwa waktu ada sesuatu yang sangat penting, sangat berharga. Sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Perhatikan, beriman berarti mengharap ridho kepada Allah, beramal soleh berarti mengerjakan dengan sungguh-sungguh amal-amal yang kita rencanakan yang menjadi amanah bagi kita. Selanjutnya ditambahkan dengan watawasau bil haqq. Salah satu cara kita secara pribadi untuk bisa menasihati diri agar tetap di jalan yang benar adalah membuat jadwal, membuat perencanaan yang benar, tetapi ya kemudian mematuhi perencanaan itu sehingga kita bisa mencapai
tugas kita, menyelesaikan tugas-tugas kita, amanah-amanah kita, tanpa menunda-nunda, tanpa excuse, tanpa permisi kesana kemari atau terganggu oleh yang lain-lain. Berikutnya adalah watawasau bis sabr, yaitu menasehati dalam kesabaran. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita tahu bahwa ketika mengemban amanah, kita melaksanakan pekerjaan kita untuk mencapai tujuan, akan banyak sekali gangguan, godaan, dan kita harus tahan dalam hal menjalaninya tanpa kompromi. Untuk itulah tawasau bis sabr, untuk selalu sabar meskipun mendapatkan amanah yang berat, meskipun mendapatkan masalah, kita akan tetap berada di jalan yang diridhoi oleh Allah. Ingat bahwa hidup manusia, muslimin dan muslimat rahimakumullah, sangat terbatas. Seluruh kehidupan kita akan dinilai oleh Allah di hari akhir nanti. Untuk itu, sungguh mari kita sama-sama ketika puasa ini manfaatkan benar-benar seluruh waktu kita untuk mencari pahala sebanyak-banyaknya, untuk memenuhi seluruh amanah yang dibebankan pada kita, untuk mencapai yaitu tujuan utama kita, yaitu mencari ridho Allah. Saya kira saya ajukan sekian, semoga apa yang saya sampaikan kali ini bermanfaat. Marilah kita mohon pada Allah, semoga Allah memberikan kekuatan, memberikan hidayah, petunjuk, sehingga kita bisa menjalani ibadah kita selama bulan Ramadan ini dengan baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.